menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi gugatan dari penggugat seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Perkara terkait kepemilikan tanah pada lokasi perumahan Pondok Indah Matani yang digugat oleh Herman Sabaat terhadap PT Pembangunan Sejahtera milik Bobi Lianto akhirnya mendapat jawaban. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 Juli 2020, yaitu menolak semua gugatan Herman Sabaat. Dengan adanya penolakan gugatan oleh PT UN, itu berarti secara otomatis PT Pembangunan Sejahtera dinyatakan sebagai pemenang. Hal tersebut disampaikan Bobi Lianto bersama kuasa hukum saat melakukan konferensi pers dengan awak media bertempat di kantor PT Pembangunan Sejahtera Jumat 18 September 2020. Untuk mengetahui lebih jelas terkait keputusan Hakim PT UN terhadap perkara yang dimaksud, ikuti penjelasan Bobi Lianto bersama kuasa hukum yang berikut ini. Untuk waktu dan kesempatan, sudah semua dapat berkumpul di tempat ini, bisa melakukan satu konferensi pers, ya semua dalam keadaan sehat, baik, dan kita tentu bisa menjaga kesehatan dengan juga menjalankan protokol COVID tentunya. Oke, untuk itu sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu bersama saya ada Bapak Samuel Ahab, ya. Bapak Samuel Ahab, sarjana hukum, dan juga beliau adalah kuasa hukum dari kami. Dan juga Pak Libya Bire, Bapak Libya Bire, Bapak Libya Bire, ya tim hukum kami, dan juga di sebelah kiri saya ada Pak Marciano Wadu, Pak Marciano Wadu yang adalah manajer dari PT Pembangunan Sejahtera. Ya, bersama ini tentu kami langsung kepada poinnya bahwa kami mengucap syukur bahwa hasil yang kita tunggu-tunggu untuk baru kesempatan ini kami bisa memberikan konferensi pers, ya, tentang hasil dari putusan dari PT UN yang selama ini mungkin teman-teman media juga ada yang sudah mengikuti dan tahu tentang perkembangan, ya, khususnya kepada perumahan Pondok Indah Matani yang kami telah miliki sebenarnya 11 tahun lalu, dan kami sudah bangun dari 10 tahun lalu, bahkan sudah ditempati orang mulai 9 tahun lalu. Artinya perumahan ini sudah ada dibangun, bahkan sudah ada lebih dari 750 orang tinggal di atasnya, dan itu membutuhkan waktu kira-kira sampai hari ini dia sudah 10 tahun untuk membangun, dan itu bukan membangun yang main-main. Artinya satu desa itu pasti tahu itu bagaimana, karena perumahan ini telah berdampak luas sekali, khususnya kepada desa itu, ya, kecamatan itu. Bapak-bapak Ibu bisa lihat bahwa saat ini Matani itu bukan bisa dibilang desa lagi, karena itu Matani itu sudah menjadi sudah kota baru lah bisa, karena ada 750 unit rumah dari Pondok Indah Matani, dan ikutannya itu banyak usaha-usaha yang dibangun di sana. Bahkan teman-teman developer anggota REI beberapa sudah ikut membangun, ada sekitar 5 perumahan baru selain itu, dan juga ada perumahan kami Sejahtera Land Oetalu yang dibangun di desa Penfui Timur ini, sehingga nama Matani itu sudah menjadi, dan itulah maksudnya. Dan kami senang bahwa kami sebagai developer PT Pembangunan Sejahtera itu menjadi bagian di dalam pembangunan ekonomi di setiap daerah sini. Hasil putusannya sudah keluar, bisa nomor 01 garing
G/2020/1 Kupang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang isinya amar putusannya bunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi gugatan dari penggugat seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.406.000. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari Mariana Ivan Junior SHMU sebagai hakim ketua majelis, Simpson Seran SHMH dan Prasetyo Wibowo SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Hofnil Pelostal SHMH sebagai peneliti. Mereka jauh-jauh hari sudah ketahui dari objek sengketa, tapi mulai tahun 2018 mereka sudah menggugat. Ada 12 objek sengketa. Belakangan mereka cabut kembali. Terus dalam perkara nomor 1 ini mereka bilang bahwa mereka belum tahu tentang objek sengketa itu jelas-jelas pemutar berikan fakta hukum. Kita semua tahu bahwa objek sengketa 1538 dan 544 itu sudah digugat. Saya kira begitu. Sementara dari saya bahwa ini putusan sudah dibanding, tapi toh kita punya kesempatan yang bagus, kita sudah ke depan.